هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من ضلنا وحدانا لبيك يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته وأصلح شؤونهم يا بر يا ودود فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha indah, yang telah menuntun jiwa kita sampai ke tempat yang dipenuhi dengan kemuliaan ini. Tidak lain Allah menghendaki kita, Allah menuntun kita, Allah menjalankan kita dari seluruh jawarih kita, tidak lain dan terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, untuk mengingat Allah, untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk memohon maghfirah pengampunan kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratun ma bainahunna idza turibatil kabair. Di waktu ketika salat 5 waktu, di waktu ketika hari Jumat, di waktu ketika bulan Ramadan mempunyai keutamaan yang khusus. Mereka yang mempunyai dosa yang besar memohon maghfirah pengampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Semoga Allah mengampuni dosa kita di hari yang dipenuhi dengan keberkahan ini, di waktu yang dipenuhi dengan keberkahan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan kirim salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita yang berkumpul dalam perkumpulan yang kecil ini telah Allah kumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Jannatul Firdausil A'la. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan segala apapun kita curahkan untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah, dan mengikuti seindah-indah tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan yang membawa keselamatan kepada kita, tuntunan yang membawa keluhuran kepada kita, tuntunan yang membawa kebahagiaan kepada kita, tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab Radun Nasihin, Al-Imam Hasan Al-Basri sedang berjalan di kota Basrah, maka datang sekelompok manusia sekelompok orang
hamba-hambanya untuk memohon kepadanya, untuk berdoa kepadanya, untuk meminta kepadanya. Mengapa kami telah memohon, meminta, berdoa kepada Allah, namun daripada hajat kami belum dikabulkan oleh Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri berkata, ya ahlul Basrah, wahai ahlul Basrah, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kalian telah mati oleh beberapa perkara yang menjadikan Allah tidak mengabulkan hajatmu. Allah tidak mengabulkan doamu karena kan sebab daripada hati yang gelap, hati yang mati. Dan ada beberapa perkara Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan hati seorang hamba mati. Yang pertama, yatafarraqullah wa lam tu'addu haqqahu, yaitu kalian mengaku mengenal Allah, namun kalian lupa tidak menjalankan hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaku mengenal Allah, mengatakan beriman kepadanya, namun tidak menjalankan hak-haknya apa? Hak-haknya Allah. Apa hak-haknya Allah? Daripada perintah-perintah Allah, di antaranya sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan lain-lainnya. Banyak sekali perintah-perintah Allah kepada kita sebagai orang mukmin yang beriman kepadanya. Maka ini menjadi muhasabah untuk kita melihat diri kita. Mungkin daripada hajat kita ada yang belum dikabulkan oleh Allah, menjadi sebuah cermin untuk kita lihat diri kita dalam penghambaan kita kepada Allah. Barangkali dalam keimanan kita ada daripada perintah-perintah Allah yang belum kita jalankan, dan itu bisa menjadikan sebab hajatnya daripada seorang hamba tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita membuka diri kita untuk menjalankan segala apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada segala kebaikan, daripada segala yang Allah cinta, daripada yang wajib kita jalankan dilandaskan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah daripada sebab semua itu seorang hamba yang taat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan cahaya di dalam hatinya, di dalam jiwanya dipenuhi dengan cahaya, sehingga semakin dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hamba tersebut semakin dekat dengan Allah. Lalu yang kedua, itta'aitu hubba Rasulillah wa taraktum sunnatah, yaitu kalian mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kalian melalaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi adalah jembatan kita untuk sampai kepada Allah. Jika bukan karena Rasulullah, mungkin saat ini kita tidak akan dihidupkan oleh Allah. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu akhlaq. Jika bukan karenamu, jika bukan karenamu, wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan apapun. Maka sampainya kita kepada Allah adalah jembatannya siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang harus ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta bukanlah hanya dikatakan dengan kata-kata yang keluar dari lisan, namun cinta, seseorang yang mencintai kepada yang dia cinta adalah dia harus membuktikan dengan pengorbanan, dengan segala amaliyahnya. Itulah cinta yang sebenarnya. Begitupun juga cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita membuktikan cinta kita dengan mengikuti apa yang telah diteladankan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjalankan setiap sunnah-sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling terpenting sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dipuji oleh Allah
karena keindahan akhlaknya, karena keindahan budi pekertinya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh wahai Muhammad, engkau berada pada akhlak yang mulia, akhlak yang indah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah, barang siapa yang ingin dekat dengan Allah, perindahlah akhlaknya, perindahlah budi pekertinya, seperti apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh rugi bagi mereka yang mengatakan cinta kepada Rasulnya namun tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah Rasulullah. Buktikanlah cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah daripada sebab semua itu Allah menjadikan hati kita dipenuhi dengan cahaya, hati kita dipenuhi dengan cahaya yang menjadikan kita semakin dipandang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah qultum innal mauta haqq wa la tuhibbu, yaitu kalian mengatakan bahwa kematian itu benar. Kalian melihatnya, kalian mendengarnya, bahkan orang yang kalian cintai yang bersama kalian telah banyak yang dipanggil oleh Allah. Namun kalian lalai, lupa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri kalian menjumpai hari kematian kalian. Itu bisa dijadikan sebab daripada matinya hati seseorang hamba. Maka sungguh daripada kehidupan ini tidaklah abadi, tidak akan selamanya. Setiap jiwa, setiap yang hidup akan menjumpai daripada hari kewafatannya. Maka sudahkah kita menjadikan setiap apa yang Allah peringatkan kepada kita dengan banyaknya makhluk-makhluk Allah yang telah dipanggil oleh Allah, kita jadikan sebuah cangkok untuk kita menyadari, membuka jiwa kita agar kita menyadari bahwa suatu saat kita akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu ada hikmahnya. Allah munculkan, Allah tampakkan untuk kita mempersiapkan diri kita untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, semakin mengingat kematian kita, perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah jadikan kematian kita, kewafatan kita, kewafatan yang husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah tiga daripada sebab seseorang hamba yang menjadikan mati hatinya sehingga dia tidak dipandang oleh Allah daripada hajatnya, daripada doanya, daripada permohonannya. Dan kita lihat di sini mengapa segala sesuatu itu hati yang menjadi awal. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk wajahmu, bentuk badanmu, zahirmu, namun yang Allah pertama kali pandang kepada seorang hamba adalah hatinya. Segala sesuatu yang dipandang oleh Allah pertama kali adalah hatinya. Maka sungguh beruntung mereka yang menjaga hatinya, dan sungguh merugi bagi mereka yang senantiasa mengotori hatinya. Semoga Allah menjadikan hati kita semakin disucikan oleh Allah, semakin diperindah oleh Allah. Allah memandang kita dengan pandangan ainur rahimah, dengan pandangan kasih sayang. Allah kabulkan hajat kita. Allah jadikan kita hamba-hamba mukarramin, hamba-hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal, as-sifati wal jamali wal kamal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل